Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 9. Sebelumnya mari kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Pernahkah kamu mengalami ketika menyisir rambutmu yang kering dan tanpa disengaja sisirmu berdekatan dengan lengan tangan, maka bulu pada tanganmu tertarik oleh sisir? Peristiwa tersebut merupakan contoh listrik statis. Sistem kelistrikan dialirkan melalui serabut saraf yang disebut impuls saraf. Impuls saraf yang melaju melalui sistem saraf akan dapat melompat dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Di dalam serabut saraf, impuls melaju seperti suatu sinyal listrik. Benda bermuatan listrik. Kata listrik dalam bahasa Inggris adalah elektrik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu elektron yang berarti ampere. Ampere adalah pohon damar yang membatu. Gejala kelistrikan pertama kali diselidiki oleh Thales dari Yunani pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Mereka menemukan bahwa dengan menggosokkan batu amber dan mendekatkannya ke benda-benda yang ringan seperti potongan-potongan kecil daun, bulu ayam, ataupun debu, ternyata batu amber dapat menarik benda-benda tersebut. Peristiwa ini disebut juga dengan gejala kelistrikan. Peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya. Perhatikan gambar benda bermuatan listrik. Yang A, sisir plastik dapat menarik potongan kertas setelah digosok kain wol. Dan yang B, kaca dapat menarik potongan kertas setelah digosok kain sutra. Sifat muatan listrik. Benda bermuatan sejenis akan tolak-menolak dan benda bermuatan tak sejenis akan tarik-menarik. Berdasarkan sifat muatan listrik, dapat pula diartikan bahwa muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lain apabila mendapat perlakuan tertentu. Berdasarkan daya hantar listrik, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor atau penghantar adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik, misalnya logam, badan manusia, kayu basah, dan tanah. Isolator atau penyekat adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya karet, porselen, dan udara. Induksi muatan listrik. Suatu benda netral jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik akan terjadi beberapa hal berikut. Yang pertama, benda netral didekati benda yang bermuatan positif akan terjadi induksi sebagai berikut. Perhatikan gambar yang pertama, ada muatan positif, kemudian ada benda netral yang gambar lingkaran ada plusnya 4, minusnya 4, nah itu dikatakan. Induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan. Untuk menimbulkan muatan listrik yang sangat besar digunakan generator listrik. Salah satu generator yang terkenal adalah generator Van de Graaff. Alat untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda dinamakan elektroskop. Bagian-bagian elektroskop adalah sebagai berikut. 1.
bagian atas berbentuk lempeng atau bola. 2. Bagian bawah terdapat 2 helai foil atau lembaran tipis logam, bisa perak atau emas. 3. Tangkai logam dan perlengkapannya dibungkus bahan isolator, terletak dalam kotak berdinding kaca. Hukum Coulomb. Percobaan Coulomb menunjukkan bahwa gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Pernyataan tersebut dikenal sebagai hukum Coulomb. Gaya Coulomb berlaku pada partikel-partikel bermuatan listrik. Besarnya gaya listrik yang bekerja antara dua partikel bermuatan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, dengan K adalah konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 N M kuadrat C pangkat negatif 2. Q1 dan Q2 adalah muatan listrik, satuannya C atau Coulomb, dan R merupakan jarak pisah antara muatan Q1 dan Q2, satuannya M. Medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Garis gaya listrik pada muatan positif berarah keluar dan pada muatan negatif menuju ke pusat. Berikut adalah garis-garis gaya antara dua jenis muatan. Perhatikan gambar A, itu ada muatan positif dan muatan positif, maka garis gayanya adalah menuju keluar. Gambar yang B, muatan negatif dan muatan negatif, garis gayanya menuju ke dalam. Kemudian yang C, ada muatan negatif dan positif, muatan positifnya keluar masuk menuju ke muatan negatif. Kuat medan listrik dapat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis gaya listrik. Semakin besar kuat medan listrik, garis-garis gaya yang digambarkan akan semakin rapat. Energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya disebut energi potensial listrik. Potensial listrik. Elektron bergerak dari plat B ke plat A seperti dilukiskan pada gambar berikut. Arah gerak elektron berlawanan dengan arah garis gaya listrik. Perhatikan gambar di bawah ini. Itu ada panah dengan huruf F menunjukkan garis gaya listrik, kemudian panah dengan huruf E menunjukkan elektron. Jadi antara gerakan elektron dengan arah garis gaya listrik itu berlawanan. Untuk memindahkan elektron diperlukan usaha. Besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan dari B ke A, persatuan muatan disebut potensial listrik. Potensial listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan K kali Q per R, dengan V adalah potensial listrik, satuannya V, kemudian Q adalah muatan, satuannya C, dan R adalah perpindahan muatan, satuannya M. Kelistrikan pada sistem saraf. Sel saraf. Unit terkecil penyusun sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Satu neuron terdiri atas badan sel saraf, dendrit, dan akson. Perhatikan gambarnya ya. Ada badan sel, ada nukleus, ada dendrit, ada akson. Akson berfungsi untuk meneruskan impuls yang berasal dari badan sel saraf ke neuron lainnya.
Akson mengandung benang-benang halus yang disebut neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh selaput berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Selubung mielin tersusun dari rangkaian sel Schwann dan berfungsi untuk mempercepat jalannya impul. Sel Schwann membentuk jaringan yang berfungsi untuk menyediakan nutrisi bagi akson dan membantu regenerasi akson. Bagian ini disebut nodus Ranvier yang berfungsi mempercepat pengiriman impuls saraf. Cara kerja saraf, perhatikan. Pertama, impuls menuju dendrit, kemudian ke badan sel saraf, kemudian menuju akson. Tipe sel saraf. Sel saraf sensori. Sel saraf sensori atau neuron aferen merupakan neuron yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke saraf pusat. Sel saraf motor. Sel saraf motor atau neuron eferen berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari saraf ke pusat efektor, yaitu otot dan kelenjar. Sel saraf penghubung atau konektor. Sel saraf penghubung atau neuron konektor merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan yang lain. Sel saraf adjustor. Sel saraf adjustor atau neuron adjustor merupakan neuron yang menghubungkan neuron sensori dari neuron motor di sumsum tulang belakang. Berikut gambar jenis-jenis sel saraf. Yang A itu adalah sel saraf motor, yang B sel saraf sensori, dan yang C sel saraf penghubung. Susunan sistem saraf. Sistem saraf manusia dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat dibagi lagi menjadi otak, kemudian sumsum tulang belakang, dan sumsum lanjutan. Untuk sistem saraf tepi dibagi menjadi somatik atau sadar dan otonom atau tidak sadar. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi sebagai pusat koordinasi. Sistem saraf pusat tersusun dari otak, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Otak terbagi atas otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Antara otak dan sumsum tulang belakang terdapat sumsum lanjutan atau medula oblongata. Otak besar atau cerebrum. Otak besar berfungsi sebagai pengendali berbagai aktivitas tubuh yang disadari, yaitu berpikir, kemauan, ingatan, mendengar, membau, bergerak, dan melihat. Otak tengah atau mesencephalon merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Otak kecil atau cerebellum sebagai pusat keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak tubuh. Sumsum lanjutan atau medula oblongata sebagai pusat pengatur denyut jantung dan tekanan darah, gerak pernafasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, refleks menelan, muntah, batuk, dan bersin. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis untuk meneruskan jalannya impul dari dan menuju otak serta pusat gerak refleks. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf penghubung antara saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf sadar atau somatik dan saraf tidak sadar atau otonom. Perhatikan gambar di samping adalah merupakan sistem saraf tidak sadar atau otonom terbagi menjadi parasimpatik dan simpatik. Saraf parasimpatik dan saraf simpatik bekerja secara antagonis atau berlawanan. Misalnya, parasimpatik memperkecil pupil, maka simpatiknya memperbesar pupil.
Parasimpatik memicu sekresi air liur, simpatiknya menghambat sekresi air liur. Begitu seterusnya, intinya adalah simpatik dan parasimpatik bekerja secara berlawanan. Impuls saraf. Ada dua macam cara yang dilalui impuls, yaitu jalan panjang dan pendek. Jalan panjang merupakan jalan impuls yang dikendalikan oleh otak berupa kegiatan-kegiatan yang kita sadari. Jalan pendek ini terjadi pada gerak refleks. Untuk gerak yang disadari, mekanismenya reseptor, saraf sensorik, otak, saraf motor, efektor. Untuk gerak refleks, reseptor, saraf sensori, sumsum tulang belakang, saraf motor, efektor. Jadi untuk gerak yang disadari berpusat di otak, untuk gerak refleks berpusat di sumsum tulang belakang. Kelistrikan pada jantung. Perhatikan tanda panah, di situ ada nodus sinoatrial, kemudian ke atrium kanan, dari atrium kanan ke atrium kiri, kemudian kembali ke nodus anterioventrikular, ke berkas His, kemudian ke serabut Purkinje. Kelistrikan pada tulang. Tulang mengandung kolagen dan apatit. Kolagen merupakan suatu bahan piezoelektrik, yaitu apabila diberikan suatu gaya kepada kolagen akan terbentuk potensial arus listrik searah kecil. Kolagen menghantarkan arus listrik dengan muatan negatif, sedangkan kristal mineral tulang atau apatit yang terletak dekat dengan kolagen menghantarkan arus listrik dengan muatan positif. Pada sambungan antara kedua jenis semikonduktor ini, arus akan mengalir ke satu arah yang mengindukasi dan mengendalikan pertumbuhan dan regenerasi tulang. Hewan yang mengandung listrik. Yang pertama, ikan belalai gajah. Ikan ini memiliki tonjolan seperti belalai dari kepala. Organ ini diselimuti oleh elektroreseptor yang berfungsi untuk pertahanan diri, komunikasi dan navigasi, serta mencari mangsa. Di bagian ekor dilengkapi dengan organ yang menghasilkan listrik khusus yang terdiri atas ribuan elektroplak. Hewan kedua yaitu pari listrik. Ikan bertulang rawan ini memiliki organ penghasil listrik di kedua sisi kepalanya. Kejutan listriknya digunakan untuk mengusir predator dan menyetrum mangsanya. Berikutnya belut listrik. Belut listrik menghasilkan listrik hingga 600 volt dan arus listrik 1 ampere atau 600 watt selama 2 milidetik. Jika diganggu, mereka dapat menghasilkan sengatan sebentar-sebentar selama 1 jam. Hiu kepala martil. Hiu ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor sehingga dapat mendeteksi sinyal listrik yang lemah sekalipun dari mangsanya. Ampula mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh hewan lain di bawah air, sehingga memungkinkan martil untuk memindai mangsa dari dasar laut. Ampula Lorenzini juga dapat mendeteksi medan magnet bumi yang digunakan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak dalam medan magnet bumi. Yang terakhir, Echidna. Hewan ini memiliki tubuh berduri dan moncong memanjang yang berfungsi baik sebagai mulut dan hidung. Bagian moncong juga mengirim sinyal-sinyal listrik yang membantu menemukan mangsa seperti serangga sebagai makanannya. Sistem elektroreseptor di moncong. Demikianlah pembahasan listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Marilah kita akhiri pembelajaran daring pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.